Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuh wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man lam yudlil fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Yang pertama-tama adalah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berita rahmat dan berjuta nikmat kepada kita semua. Untuk kedua kalinya salawat dan salamnya semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya pribadi hanya ingin membacakan sebuah kitab Fathul Qorib karangannya Syekh Muhammad Abdus Salam Syekh Abi Syuja rahimakumullah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimakumullahu taala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Saya bacakan kitab bab taharah. Jadi kitabu ahkamis taharah. Kitabu ahkamit taharati wal kitabu lughatan masdarun bimakna dhammi wal jam'i. Jadi kitab secara bahasa itu sebuah perkumpulan. Jadi sebuah perkumpulan dari bab-bab begitu. Kemudian wa istilahan ismun li jinsin minal ahkam. Kemudian kitab secara istilahnya itu sebuah nama bagi jenis dari beberapa hukum. Jadi di sana ada nama dari beberapa jenis dari beberapa hukum begitu. Kemudian ammal babu fasmun li nau'in mimma dakhala tahtal jinsi. Kalau bab itu ada kitab, ada bab. Kalau bab itu nama bagi nau atau bagi macam dari sesuatu yang masuk di bawahnya jenis begitu. Kemudian wat taharatu bi fathit ta'i lughatan an-nadhafah. Jadi taharah, at-taharah dengan dibaca at-ta-nya dibaca fathah, bi fathit ta'i, at-ta-nya dibaca fathah, itu secara bahasa itu sesuatu kebersihan dari sesuatu yang kotor begitu. Taharah secara bahasa kalau dibaca fathah ta-nya. Wa amma syar'an fa fiha tafasirun kasiratan minha qauluhum fi'lu ma tustabahu bihi as-salat ay min wudu wal ghusl wa tayammum wa izalatun najasah. Jadi secara syarak taharah tersebut itu ulama banyak menafsiri, banyak memberi definisi. Di antaranya ulama yang memberi definisi, di antara definisi yang diberikan oleh ulama itu adalah fi'lu ma tustabahu bihi as-salat ay min wudu wa ghusl wa tayammum wa izalatun najasah. Yaitu adalah sesuatu pekerjaan yang mana nanti sholat itu diperbolehkan. Sholat nanti itu diperbolehkan. Baik itu berupa wudu, kita harus wudu dulu baru sholat. Itu yang namanya an-nadhafah atau taharah. Baik itu berupa wudu, berupa mandi atau berupa tayammum wa izatun najasah. Karena di antara syarat-syarat sholat itu harus wudu, harus suci dari hadas, baik hadas besar atau hadas kecil. Maka dari itu sesuatu yang digunakan atau sesuatu pekerjaan yang mana pekerjaan tersebut ini bisa memperbolehkan terhadap sholat itu dinamakan taharah secara syarak di antara ulama yang menafsiri. Kemudian amat taharah bidhammi, amat tuharah bidhammi. Kalau at-taharah dibaca at-ta-nya dibaca dhamma, at-tuharah berarti fasmun li baqiyatil ma. Itu sebuah nama dari beberapa air. Jadi alatnya. Walamma kana al-ma'u alatul lit-taharah istadrada al-musannif li anwa'il miyah. Air itu sebuah alat dari sesuci. Kita untuk mensucikan diri kita dari hadas itu menggunakan alat air. Yang mana air tersebut ini dinamakan atau diistilahkan sebagai at-tuharah di dalam kitabnya. Kemudian al-miyah
Al-miyahu allati yajuzu ayyasihu at-tathiru biha as-sab'un. Jadi air-air yang diperbolehkan atau air-air yang diperbolehkan untuk bersecuci itu hanya biha sab'un. Ada 7. Miyahul ma'ul miyah, sab'ul miyahin. Jadi ada 7 air yang diperbolehkan untuk kita bersesuci. Yang pertama, ma'us sama ay nazilu minha. Jadi air yang turun dari air yang turun dari langit. Air yang turun dari langit itu kita bisa untuk digunakan untuk mensucikan atau digunakan untuk wudu bisa. Wa huwa mutahhir. Air yang turun dari langit itu air mutahhir, air yang bisa mensucikan. Wa ma'ul bahri aimil. Yang kedua itu adalah air asin, air laut, air laut, air yang berada di laut itu airnya asin tapi digunakan boleh untuk secuci. Kemudian wa ma'un nahri, air sungai itu bisa digunakan untuk sesuci. Wa ma'ul bi'ri, wa ma'ul aini, wa ma'ul thalji, wa ma'ul barat. Air sumur, air sumber dan air salju, air yang dingin itu bisa digunakan untuk sesuci. Begitu. Wajma'u hadhi sab'ah, ulama mengumpulkan dalam semua 7 itu dikumpulkan dalam perkataan ma nazalah minas sama au naba'a minal ardi ala ay sifatin kanah min aslin khalqih. Jadi semua air yang turun dari bumi, yang turun dari langit dan keluar dari bumi itu airnya air suci. Jadi sekalipun air itu begitu. Kemudian tsummal miyahu tanqasimu al arba'atil aqsam. Jadi air itu dibagi menjadi 4 di dalam hukumnya. Jadi hukumnya air itu ada 4. Ahaduha tahirun fi nafsihi mutahhirun li ghairihi. Ghairul makruh istimaluhu wa huwa al-ma'u al-mutlaq. Jadi yang pertama itu adalah air yang suci, yang bisa mensucikan dan tidak makruh untuk digunakan. Jadi air wa huwa al-ma'u al-mutlaq itu dinamakan air mutlak. Seperti apa air mutlak itu? Air mutlak itu air seperti air laut atau air biasa yang berada di kolam. Itu air mutlak, air suci dan mensucikan dan tidak makruh untuk digunakan. Min qaidin lazimin fala yaduru al-qaidu al-mufakku kama al-bahri. Jadi air yang tidak dikoyiti maksudnya begitu. Contohnya air mawar. Air mawar itu dikoyiti dengan mawar sehingga tidak mensucikan. Fala yaduru al-qaidu al-mufak, maka tidak meskipun ada yang pakai koyit tapi tidak bisa mensucikan. Contohnya kama ul-bahri, air laut. Fi kaunihi mutlaqun. Yang kedua, tahirun mutahhirun makruhun. Yang kedua itu adalah air yang suci tapi makruh digunakan. Istimaluhu fil badan la fi thawb. Jadi air yang kedua itu adalah air suci mensucikan tapi makruh digunakan. Contohnya wa huwa al-ma'u al-musammas, air musammas itu air yang dipanaskan. Air yang dipanaskan oleh terik matahari sehingga kita itu makruh untuk menggunakannya. Karena memang ketika kita menggunakan nanti akan terjadi penyakit di dalam anggota badan kita, begitu. Wa inama yukruhu syar'an bi qatril harin fi ina'in mumtabid illa ina an-naqdaini li sofa'il jauharihima. Itu dimakruhkan secara syara di dalam wadah yang di muntabid. Muntabid itu apa ya? Ya, begitu. Jadi wajah dari pokok yang bisa karat, begitu. Jadi ada wadah bisa karat, lalu airnya berada di wadah, lalu dipanaskan oleh terik matahari, maka itu dimakruhkan. Kecuali memang emas dan perak wadahnya. Kalau emas dan perak maka tidak dimakruhkan mungkin. Wa idza baruda zalat al-karahah. Ketika memang dia itu
panasnya hilang, maka kemakruhannya juga hilang. Begitu, karena memang kemakruhan menggunakan air musammas itu ketika memang panas. Kalau hilangnya panasnya hilang, maka kemakruhannya juga hilang. Illatnya hilang berarti hukumnya juga hilang, begitu. Wakhtara an-Nawawi 'adam al-karahah mutlaqan wa yukrahu aidan syadidul sukhunah wal burudah. Dan Imam Nawawi memilih bahwasanya air musammas itu tidak makruh, tidak adamul karahah, tidak dimakruhkan secara mutlak. Itu Imam Nawawi memilih bahwasanya air musammas itu tidak tergolong dari air yang makruh digunakan, begitu. Wa yukrahu aidan syadidul sukhunah wal burudah. Begitu juga dimakruhkan untuk kita gunakan sebagai alat wudu air yang sangat dingin dan air yang sangat panas. Itu dimakruhkan untuk kita buat wudu. Mungkin dari itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, saya hanya cuma membacakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.